Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan calon fasilitator sekolah penggerak nantinya, Bapak Ibu. Insya Allah, Pak. Ya, begini Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andriano, saya ngajar di SD sama dengan Bapak Ibu semuanya, ngajar PJOK juga. Saya ngajar di Kota Kediri, tepatnya di SDN Banjaran 5. Nanti yang mungkin siapa tahu yang pernah lihat pertandingan sepak bola di Stadion Brawijaya ya, saya ngajarnya di tetangganya situ, di sekitar stadion. Saya dulu sering ke situ, Pak. Pastinya nonton bola. Ya saya ngajar di Pasti, situ Pak. dan saya juga ngajar anak-anak ya saya bawa ke pinggir lapangan itu juga. Karena sekolah saya ya sempit ya harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya Bapak Ibu, langsung saja. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi terkait program sekolah pemerintah, program sekolah penggerak, yaitu program pemerintah Kemendikbud yang kemarin banyak sekali argumen untuk jadi tidak yang dilakukan programnya Mas Menteri Pak Nadiem ini, yaitu program sekolah penggerak. Nanti materi yang akan saya bawakan yaitu memerdekakan pendidikan. Oke, sebelum kita mulai, biar nanti pelatihan ini berjalan lancar dan nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bapak Ibu kita mulai ya, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, ini kelihatannya kok agak rasa-rasan ini. Kita ice breaking dulu aja sebentar. Ice breaking. Iya, es artinya itu dingin, break itu istirahat. Mari kita pecahkan istirahat ini. Oke, diikuti saja ya nanti Bapak Ibu gerakan apa yang saya lakukan. Jadi bukan kalimat, bukan perkataan saya, tetapi gerakan tangan yang saya lakukan. Gak kelihatan tuh Pak Andri. Saya kelihatan. Kelihatan, Kameranya ya, kelihatan ya. Iya. Baik, yang ini, yang luas ini masih kelihatan ya. Menyala, Pak. Terlalu banyak mikir anak-anak ini. Kalau di Ya, saya kita nggak mulai kelihatan ya. Pak Andriano. Nggak kelihatan. Oke, Nggak apa-apa. terlihat. Ya. Oke. Belum? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya. Ikuti gerakan apa yang ada di tangan saya melakukan apa. Oke. Ya. Mata. Hidung. Mulut. Telinga. Hidung. Ada yang pegang hidung. Tapi Lupa, Pak. lakukan yang gerakan tangan saya, bunur. Oh iya. Hidung. Iya, kurang konsentrasi. Nah, ini untuk melatih konsentrasi ini. Biasanya saya tambahkan untuk anak-anak mengajar. Sekali lagi ya, oke. Ya. Mata, pipi, hidung. Aduh, lupa lagi, Pak. Oke. Oke, yang penting kita sudah tertawa, berarti kita sudah fresh lagi untuk menerima materi hari ini. Berarti Pak Farhan ini lebih bisa menyerap ilmu dari audio, bukan dari apa ya? keterampilan belakang. Iya, yang betul itu malah Pak Farhan itu. Kalau salah Pak, saya nggak ngikutin Pak. Kalau yang benar saya ngikutin Pak. Iya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu terkait program sekolah penggerak, yaitu memerdekakan pendidikan. Monggo Pak Admin, Pak Rama selaku admin bisa menampilkan materinya.
ini Bapak Ibu, memerdekakan pendidikan, yaitu ini program pemerintah itu mengambil atau mengulang kembali, merecovery kemarin tuh apa ya, pada waktu dulu, yaitu pendidikan pada saat zamannya Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang merdeka, berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti. Itu ada rasa, pikiran, dan roh dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam filosofi ini akhirnya pendidikan yang merdeka lebih berfokus pada anak dengan memberi kebebasan dalam mengekspresikan diri, budi pekerti masing-masing, tapi tetap kita sebagai tenaga pendidik, sebagai pendamping, istilahnya mendampingi mereka untuk menanamkan pendidikan karakter supaya nanti anak itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun nanti suatu kelak nanti mempunyai budi pekerti yang luhur. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di pendidikan saat ini. Dengan dulu pada zaman pendidikan zaman kolonial, pendidikan itu yang berdasarkan strata. Semangat para pejuang pendidikan di zaman kolonial, Ki Hajar Dewantara hingga saat ini masih menjadi filosofi. Meskipun dulu itu ada strata-stratanya, seperti pendidikan yang hanya memandang strata, contoh kalangan atas, kalangan dagang, kalangan yang apa itu penjajah itu punya sendiri-sendiri. Perbedaan pendidikan zaman kolonial masih terdapat strata, sedangkan sekarang saat ini semua berhak mendapatkan pendidikan. Jadi yang dinamakan pendidikan yang merdeka. Nah, ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kondisi pendidikan zaman kolonial dengan kaitannya dengan zaman sekarang, yaitu pendidikan yang merdeka ini menjadi inspirasi. Jadi filosofinya pada waktu Ki Hajar Dewantara itu sekarang itu diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Mungkin pemerintah waktu itu melihat pendidikan yang penting pinter, bisa matematika, IPA, fisika, dan sebagainya, akan tetapi karakternya itu sudah hilang. Jadi ingin recovery mengulang kembali, digali lagi oleh pemerintah pendidikan yang tepat ya Ki Hajar Dewantara itu, filosofinya itu akhirnya menjadi asas kita. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan itu adalah kodrat, yaitu manusia tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya. Prinsip perubahan bahwa pendidikan itu harus selalu berubah, akan tetapi harus tetap berkelanjutan dan tetap memanusiakan manusia tanpa menghilangkan perbedaan. Dan berubahnya budi pekerti yang harus berubah menjadi lebih baik, cipta, rasa, karsa, dan raga. Menjadi seimbang sehingga menjadi manusia yang bijaksana. Dengan garis besar kita memandang anak dengan hormat, di mana pendidikan saat ini adalah berfokus pada anak, sehingga tumbuh karakter anak yang bijaksana nantinya. Jadi asas ini menjadi menjadi acuan atau pedoman pemerintah saat ini untuk diterapkan di program sekolah penggerak ini, yaitu menyeimbangkan cipta, rasa, dan karsa, dan raga. Kalau kita di guru PJOK ya raga itu yang paling diunggulkan. Tapi nanti semua mata pelajaran ya saling berkaitan. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai saat ini filosofinya menjadi dasar atau pondasi pendidikan saat ini dan yang akan datang nantinya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Ini maksudnya bahwa pendidikan berfokus pada anak dalam arti mengutamakan anak meskipun mempunyai karakter yang berbeda dan mengarahkan mereka dengan tidak membeda-bedakan. Yaitu berfokus pada anak, ya kita fokus anak dulu, karakter anak itu bagaimana. Tapi dengan tidak membeda-bedakan, karena setiap anak pasti mempunyai keunggulan sendiri-sendiri.
Meskipun dengan latar belakang yang berbeda, tapi anak-anak pasti punya keunggulan sendiri. Yang kedua, dalam kegiatan belajar mengajar, tujuannya yang sama akan tetapi tidak menuntut harus sempurna, melainkan mereka mempunyai cara sendiri dalam menuntaskan tugasnya. Misal anak melakukan sikap pesawat terbang, ini contoh di mata pelajaran PJOK, harus ada materi yang harus dituntaskan yaitu sikap pesawat terbang dengan bertahan satu kaki. Ada yang bertahan lama dan juga ada yang bertahan sebentar. Tapi nilai ketuntasan adalah melakukan sikap seperti pesawat terbang itu sudah cukup, sudah tuntas. Karena masing-masing anak pasti tidak mempunyai bisa sempurna, pasti tidak akan. Dalam arti contoh melakukan pesawat terbang, anak bisa berdiri dengan sempurna, tetapi hanya sampai hitungan 10. Ada si B berdiri dengan sikap pesawat terbang, tetapi hanya sampai 5, hitungan 5. Tapi dikatakan tuntas, kenapa? Mereka bisa melakukan berdiri dengan sikap pesawat terbang. Itu nilai ketuntasan itu sudah cukup dari situ. Karena mungkin kita dari situ kan nanti hasil evaluasi seperti materi kemarin, yaitu penilaian secara diagnostik. Setiap karakter pasti mempunyai berbeda-beda anak-anak. Mungkin karena dia tidak pernah berlatih berdiri satu kaki, yang satunya di rumah sering mengikuti olahraga, mungkin ikut klub sepak bola atau atletik, jadi sudah terbiasa. Sedangkan anak yang seperti biasa ya mungkin perbedaannya di situ. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini sangat tepat diterapkan di sekolah sekarang, apalagi dengan kehidupan di era 4.0, yaitu era digital, Milenial. apalagi milenial, apalagi kita ya sebagai pendidik ya harus kejar-kejaran dengan siswa kita. Kadang siswa kita yang lebih paham dengan gadget dan sebagainya, kita malah tertinggal. Nah, nanti yang diutamakan ini kita sebagai pendidik yaitu mendampingin mereka, mengarahkan karakternya itu, supaya nanti dalam melakukan atau melaksanakan nantinya di kehidupan nyata, atau suatu saat nanti dia besar nanti bisa contoh dia mempunyai cita-cita sebagai tentara, tapi di masyarakat dia sombong seakan-akan tentara ini bisa segalanya. Nah, itulah karakter yang saat ini saya perhatikan tuh hilangnya di situ. Jadi anak-anak pandai di akademisnya, tetapi karakternya itu yang hilang. Ya, rasa respect, menghormati itu hilang. Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya menjadi padi, meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamnya itu, ia tak akan dapat mengganti kodrat idratnya. Misalnya ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Ini maksudnya ya pertumbuh kembangnya anak pasti mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tidak mungkin si A sama dengan B, A ya ditumbuhkan sebagai A, jangan A ikut sebagai B. Seperti tadi ya, sikap pesawat terbang dia bisanya 10, hitungan sampai 10 ya itu ya sudah, itu ditingkatkan. Jangan yang sampai hitungan 5 dipaksa untuk 10. Yang penting kita punya yang tuntas tetapi juga punya cara sendiri untuk penilaiannya. Pengajaran sesuai dengan capaian dan tingkatan kemampuan. Bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara sampai saat ini masih terjaga dan menjadi tuntunan. Sebenarnya itu sudah ada, cuma yang program sekolah penggerak ini terus digali lewat filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata tuh, saat ini tuh saat yang tepat untuk melakukan itu.
Dengan tanpa membedakan satu dengan yang lain, seorang pendidik bertugas menuntun dan sebagai pendamping tumbuh kembang anak sesuai keunikannya masing-masing. Itu tadi contoh anak yang atlet renang disuruh untuk sepak bola, ya tidak mungkin dia menguasai di sepak bola dibandingkan dengan anak yang ikut klub sepak bola. Itu termasuk salah satunya. Nah, ini tampilan yang poster, bawah aja paling bawah sendiri. Nah, ini ada kalimat yaitu pendidikan yang merdeka melalui pendidikan karakter. Melalui filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menghormati semua potensi tumbuh kembang anak meskipun memiliki cara sendiri-sendiri dalam berkreasi. Akan tetapi dengan didampingi pendidikan karakter yang baik dan kuat, dapat menjadikan bekal kelak menjalani kehidupan yang nyata. Nah, demikian Bapak Ibu materi hari ini, yaitu tentang memerdekakan pendidikan yang merdeka atau pendidikan yang memerdekakan, yaitu berfokus pada anak. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau bisa menyelami kalimat yang ada dalam poster itu, atau mungkin punya argumen atau pendapat, saya persilahkan. Mungkin posternya bisa ditampilkan lagi. Ya, Bapak Ibu monggo, atau mungkin bertanya tadi terkait memerdekakan pendidikan yang merdeka itu yang bagaimana. Ini poster ini saya buat dari karya 4 orang ini, yaitu ada Pak Andri, ada Pak Rama, ada Pak Farhan, juga ada Bu Nurjana. Ini sangat menginspirasi ini. Saya melihat Pak Farhan ini kayak pemain bola. Garang sekali hasilnya. Monggo Pak Rama atau adiknya Cristiano Ronaldo itu, Pak. Monggo saya buka 1 atau 2 saja lah untuk berpendapat atau bertanya, silahkan. Baik, saya Pak Andriano. Ya monggo. Mungkin yang saya tanyakan nanti ya ada sedikit kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Andriano mengenai pendidikan yang merdeka atau memerdekakan pendidikan. Maksud saya tadi di penjelasan yang atas tadi disampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tadi ada yang disampaikan memanusiakan manusia tanpa membeda-bedakan. Mohon dijelaskan dari memanusiakan manusia yang bagaimana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Benar. Dari Kota Kediri nggih, Bu Siti ini. Iya, Pak. Ya, dari Kota Kediri. Ya. Tadi saya sampaikan yaitu memerdekakan. Jadi pendidikan yang merdeka itu bukan berarti yang bebas, itu tidak. Tetapi bebas tetapi tetap pada koridornya. Nah, yang tadi yang ditanyakan yaitu manusia, memanusiakan manusia. Yaitu hormat menghormati. Kita itu sebagai manusia, dan suatu saat nanti anak-anak kan tuh kecil dididik untuk menyiapkan dirinya nanti di kehidupan nyata itu, ya kehidupan di masyarakat. Nah, nanti ya di situ yaitu saling menghargai lah. Sedangkan pendidikan yang manusia memanusiakan yaitu anak-anak pasti berbeda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakternya, contoh si A mempunyai karakter yang mungkin orang tuanya di latar belakangi polisi atau militer, pasti akan cara mendidiknya akan keras, didikan di rumahnya. Sedangkan ada lagi yang
si B karakternya dia apa ya, di lingkungan keluarga yang dari dunia pendidikan lah seperti kita, ya didikannya ya seperti itu, disiplinnya mungkin ya ada, tapi lebih disiplin lagi yang A tadi, yaitu yang dari keluarga yang militer. Nah dari situ kan pasti akan anak-anak pasti tumbuh kembangnya berbeda, secara sosialnya bergaul dengan temannya pasti juga akan berbeda. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik memberi materi, suatu materi kepada anak ya pasti juga, contoh kita disiplin waktu, mungkin yang lebih disiplin waktu yaitu yang dari militer itu, dari keluarga militer itu. Dan nanti setelah kita tahu, nanti kan nanti ada pemetakan, yaitu menilai karakter suatu anak. Jadi di situ cara mendidik, cara menyampaikan materi pasti dengan cara yang berbeda, meskipun nanti tujuannya yaitu capaian pembelajarannya sama. Itu manusiakan manusia. Jadi anak-anak itu mempunyai kodratnya itu sendiri-sendiri. Mungkin itu, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain tentang memanusiakan manusia. Bagaimana Bu Siti? Apakah sudah paham Ya, atau terima mungkin kasih. ada tambahan Ya, yang lain? terima kasih Pak. Saya Pak, Oke. Ya Pak Farhan dari Kota Mung- Jakarta. Wah, mungkin ini Pak, mungkin filosofi atau apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini Pak menitik beratkan pada tingkah laku atau budi pekerti gitu. Iya Pak, Ya. seperti itu Bu. Ini penambahan saja Pak. Oh gitu ya. Ya. Ya terima kasih Pak Farhan dari Jakarta. Saya kira mau nanya, Pak. Saya tunggu pertanyaannya. Iya. Pak Ya, Rama kita tadi santai aja nih. sampai gini Pak Nggak usah Rama. tegang. Begini-gini, Ya Pak. mungkin itu. Ya memang pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang berfokus pada anak yang mengekspresikan diri budi pekertinya masing-masing. Iya Pak, Akan mungkin tetapi seperti ya itu Pak. tetap kita sebagai pendidik atau guru yaitu mendampingi mereka apalagi di karakternya. Jadi untuk saat ini program sekolah penggerak itu karakternya yang paling utama. Bukan lagi matematika nilai yang harus berapa tinggi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang sampai nilainya tinggi. Akan tetapi kalau saya lihat sekarang anak yang nilai itu sikap sosialnya itu berbeda. Beda dengan zaman kita dulu. Ya mungkin itu Iya perbedaannya Pak, saat kalau ini ketemu mungkin. guru Pak sekarang Pak lain Pak, nyapanya itu Pak lain Pak. Pak Gimana gitu Pak? Pak, tangannya Kak gitu. Kan Iya, kalau kita zaman dulu Pak, Pak iya, gitu ya. Nah, ini iya. sekarang tangannya di atas ini. Seperti temannya. Ya memang Betul itu, ini Pak. Betul sekali itu. ya. Ya memang suatu polemik juga sih. Ya dulu adanya itu kita bisa sebagai teman, sebagai guru, sebagai orang tua harus bisa semuanya. Tapi kita terlanjur menjadi semuanya, akhirnya anak-anak yang menganggap kita terlalu over, akhirnya ya itu tadi teman-teman. Pak, dia Iya. kabare, nah Memang harus akhirnya kayak, ada itu Pak, ada apa batasan itu Pak ya Pak ya. iya. Ya itu loh, kita memang di sekolah kita mengajari jam 7, jam 12, jam 2 lah kita selesai. Setelah itu pulang anak-anak bersosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarganya. Nah, kalau di lingkungan keluarga, lingkungan rumahnya ya dia didikannya seperti itu ya kita sepertinya agak percuma. Nah, saat ini pemerintahnya itu untuk karakternya diperkuat lagi. Jadi fokus ke anak ini dibawa kemana, tapi dengan kodratnya, dengan latar belakang atau karakteristiknya anak-anak sendiri-sendiri. Itu Pak Jadi, Farhan. ya jadi kalau seperti ini, kalau karakter yang diunggulkan, Pak, yang diutamakan. Jadi tidak hanya pihak dari sekolah aja yang berperan dalam membentukkan karakter ini, dari pihak lingkungan sekitar maupun dari pihak
rumah atau keluarga yang di rumah juga harus ikut berperan dalam pembentukan karakter untuk peserta didik ini tentunya. Mungkin setelah program sekolah penggerak ini mungkin juga ada kayak program pendidikan karakter di rumah yang disosialisasikan pemerintah lewat keluarga atau mungkin tingkat RT juga melalui Bu Siti Nurjana bisa. Mungkin ada program seperti itu juga mungkin ke depannya untuk menguatkan karakter atau tingkah laku peserta didik ini. Jadi tidak hanya sekolah, karena jam mereka itu memang lebih banyak di rumah Pak, atau di lingkungan sekitar daripada di sekolah itu sendiri. Iya. Jadi saya setuju Pak. Saya setuju dengan pendapat Pak Rama. Soalnya gini Pak, di bagian itu Pak sudah banyak Pak anak itu bergaulnya itu, misalnya anak SD itu Pak bergaulnya tidak dengan teman sebayanya Pak, malah bergaulnya ke remaja Pak gitu Pak. Itu kan parah Pak. Iya, ya itu tadi. Ya terima kasih, memang Pak Rama tadi juga bagus sekali tentang karakter. Memang harus sudah dilengkap, ditambah, ditunjang atau dari lingkungan sekitar juga. Dalam arti nanti program sekolah penggerak itu rencana kurikulum itu sekolah membuat sendiri, dan yang masukan dari orang tua, wali murid, komite sekolah kita. Nah, sekolah kita itu di bawah yang mana? Cuma sampai sekarang itu masih jadi rahasia kementerian. Ya kita ini panduannya untuk sekolah ini loh, kurikulum ini kita belum keluar. Jadi kita ini saat ini mungkin dipaksa untuk berpikir keras dulu, bagaimana caranya nanti. Jadi nanti mungkin pemerintah memberi acuan dan kita mungkin bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan sekolah kita. Contoh lingkungan di Pak Farhan di pantai dengan lingkungan saya yang di Nyensel tengah kota, pasti cara kurikulumnya pasti akan berbeda dengan lingkungan Pak Farhan tadi. Mungkin dengan Pak Farhan anak-anak kecil sering sekali bergaul dengan anak yang lebih dewasa. Kalau di lingkungan saya sering main game online dan sebagainya. Mungkin itu nanti salah satu acuan untuk pembuatan kurikulum sekolah penggerak di sekolah masing-masing. Itu mungkin. Gimana Bapak Ibu? Sudah cukup Pak? Iya. Paham sedikit-sedikit Pak. Iya. Sebenarnya juga masih banyak Pak. Banyak ini ya. Kita ngobrol ya, maksudnya sesuai dengan yang disampaikan Pak Adrian tadi dan Pak Rama tadi, dan kemungkinan kalau yang di lingkungan sekolah dari anak-anak berangkat dari keluarga yang istilahnya yang utuh atau yang lingkungan sosial di rumah itu, ini di sekolah juga dia juga sudah terbawa. Tapi kalau di lingkungan seperti contoh di lingkungan sekolah saya kan ya lingkungan pasar atau gimana itu juga beda. Gitu. Ya betul sekali kalau kurikulum istilahnya nanti diserahkan ke istilahnya diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing gitu maksudnya. Iya. Ya, saya kira cukup ya hari ini. Nanti kita lanjut besok. Dan harapan saya nanti ya memang saat ini kita dituntut untuk sebagai transformasi, perubahan untuk program sekolah penggerak ini. Diharapkan kita menjadi menjadi penggerak. Misalnya Pak Menteri mau bergerak untuk berubah. Tapi memang dengan Indonesia itu yang berbineka sekali, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu ya karakternya berbeda-beda. Ya harapan pemerintah dari pesan Mas Menteri itu kita ini saatnya untuk berubah. Ya saling mendukung lah. Ya mudah-mudahan materi hari ini nanti bisa bermanfaat, dan juga nanti Bapak Ibu selaku menjadi fasilitator atau instruktur di daerah masing-masing bisa menyampaikan atau bisa menjelaskan ke rekan-rekan, terutama rekan-rekan sejawat yaitu guru PJOK, dan bisa nanti bermanfaat juga untuk kita sendiri. Nah, sebelum saya akhiri, kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari saya
dan dari Bapak Ibu juga bisa jadi pembelajaran saya juga, dan masukannya tadi juga sangat bagus sekali. Kan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kelas hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita ketemu lagi di kesempatan besok dalam materi yang berbeda. Terima kasih, ada kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada salam lagi Pak, biar kita selalu ke guru PJOK. Siap, Salam olahraga Jaya, itu ya. Ini Jawa Timur kan Jaya ini simbolnya. Ya, biar nanti semangat kita untuk berubah, untuk bertransformasi. Norman Kamaru, Jaya. Jaya. Oke, ya 1, 2, 3. Salam olahraga Jaya. Jaya. Kurang kompak sekali lagi. Jayanya berapa kali Pak? Satu atau? Berapa kali, Satu Pak? kali aja. Satu kali aja. Jaya gitu aja. Yang keras ya. Siap. 1, 2, 3. Nanti Salam tangannya olahraga Jaya. Oke, aplaus untuk semuanya dulu. Oke. Saya Sampai ketemu ya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Selamat malam ya. Yes.